Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ucapan alhamdulillah adalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Yaitu atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Salah satunya yaitu karunia dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita salawat kita haturkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membasahi lisan kita mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita insya-Allah akan tergolong menjadi umat yang mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Kakak Budi akan mencoba menyampaikan terkait tentang niat. Sebelumnya, apa itu niat? Niat itu adalah sebuah keinginan untuk melakukan sesuatu, atau azam gitu, atau tekad untuk mengerjakan suatu ibadah gitu. Contoh, adik-adik semua pengen dibilang murid paling pintar itu karena apa gitu. Adik-adik semua ingin mendapatkan ranking 1 itu karena apa gitu. Bisa karena supaya dibanggakan ke teman-teman, bisa dibanggakan kepada orang tua, pokoknya suatu kebanggaan gitu. Itu contohnya. Tetapi kita fokusnya di sini adik-adik sekalian adalah niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu amal itu tergantung pada niatnya. Mengapa tergantung pada niatnya? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian ini melaksanakan sholat duha secara berjamaah itu karena apa? Apakah karena hanya disuruh guru, atau karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau karena diperintahkan oleh guru atau diperintahkan oleh Rasul gitu. Jadi apabila kita berbuat sesuatu itu yang baik, kita niatkan dari diri kita niatkan dari hati adik-adik sekalian bahwa kita ingin meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa kakak fokusnya di sini membahas tentang ibadah? Karena adik-adik akan kakak beritahu kenapa manusia itu diciptakan di muka bumi ini. Pertanyaannya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka sebenarnya apabila kita telah melakukan segala sesuatu itu karena Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan segala sesuatu amal, baik itu salat, baik itu sedekah, baik itu mengaji, apabila kita berniat, adik-adik berniat, ya Allah, saya melaksanakan salat duha ini karena Engkau ya Allah. Seperti niat salat duha dulu. Usolli sunnatan duha
rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Engkau ya Allah. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita peruntukkan oleh Allah akan Allah balas kebaikan yang telah kita buat, amal ibadah yang kita buat. Maka kalau kita beribadah karena orang lain, maka kita tidak akan dapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, adik-adik sholat di masjid karena disuruh ibu, disuruh ayah. Ketika ditanya sama kakak nih, kalian sholat ke masjid karena apa? Karena kenapa kalian sholat di masjid? Karena disuruh ayah, karena disuruh ibu gitu. Nah, itu masih dipertanyakan. Maka nanti takutnya sia-sia gitu. Adik capek sholat 4 rakaat, berdiri, rukuk, sujud sampai selesai salam, tapi tidak dapat apa-apa. Maksudnya tidak dapat pahala gitu. Karena diniatkan bukan karena Allah. Maka segala sesuatu itu diniatkan karena Allah supaya apa? Supaya kita mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharap pahala, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada teman kita bukan karena kita ingin dipandang baik, tidak adik-adik sekalian. Tapi kita berbuat baik ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat baik, membantu teman hanya karena kita ingin dipanggil, oh, dia orang baik. Jangan. Maka kita niatkan segala sesuatu dalam hati kita ketika ingin melakukan sebuah amal kebaikan. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku mengerjakan amal yang baik ini hanya untuk mengharapkan ridha dari Engkau ya Allah. Supaya Allah langsung balas kepada kita sebuah pahala gitu. Pahala yang banyak gitu. Tapi kalau kita melaksanakan, misal kita berbuat baik supaya kita dikenal teman-teman kita, kita itu orang baik, itu balasannya cuma di dunia sama orang gitu. Berarti hati kita tidak bersih karena masih mengharapkan pujian dari orang lain gitu. Yang kita harapkan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, adik-adik belajar itu bukan karena ingin mendapatkan nilai yang baik atau segala macam. Oh, mentang-mentang, oh, aku harus dapat nilai baik, aku harus belajar gini. Memang benar. Tapi jangan jadikan nilai yang baik itu sebagai tujuan gitu. Adik-adik sebagai murid-murid itu wajib hukumnya untuk belajar yang baik dan rajin gitu. Sedangkan bonusnya, hadiahnya adalah nilai yang bagus, seperti itu. Maka kalau adik-adik sekalian belajar rajin tekun, memang insya Allah nanti akan diberikan oleh guru nilai yang baik. Karena setiap hari mengerjakan PR, setiap hari mengerjakan tugas sekolah contohnya gitu. Tetapi kalau adik-adik hanya ingin tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, itu balasannya cuma di dunia gitu. Tapi kalau adik-adik berniat untuk belajar dengan rajin, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada 2 hadiah yang adik dapatkan. Yang pertama, hadiahnya adalah nilai yang baik. Yang kedua adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka kakak ingatkan kembali kepada adik-adik sekalian untuk beramal soleh dan melakukan semua kebaikan-kebaikan yang ada hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Supaya apa? Supaya adik-adik sekalian mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan pujian, maka Allah enggak suka.
Cuma di dunia balasannya, maksudnya di dunia yang kakak maksud adalah adik-adik hanya mendapatkan pujian dari orang-orang, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya salah gitu. Niat itu tadi adalah keinginan kita untuk mengerjakan sebuah amal kebaikan gitu. Adik-adik memberi kepada teman-temannya, misal ada teman yang tidak ada jajannya, habislah uangnya gitu ketika jam pelajar, ketika jam istirahat. Nah terus adik kasihan gitu, terus adik mikir ada kemungkinan kalau aku kasih, aku akan mendapatkan pujian dari teman-teman yang lain bahwa aku orang baik gitu. Nah ini berpikir yang salah, jangan seperti itu. Berpikir yang benar adalah kalau aku kasih dia, insya Allah aku akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah niat yang telah adik tanamkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain itu akan dicatat oleh malaikat dan akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada adik-adik sekalian. Maka perbaiki niat terlebih dahulu. Jangan berbuat kebaikan karena ingin mendapatkan pujian balasan dari orang lain. Jangan. Tetapi berbuat kebaikan hanya untuk mendapatkan pahala dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik sekalian diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, belajar atau semuanya, dan guru-guru semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.